Kesultanan Banten. Bagian 2. Berdirinya Kesultanan Banten. Tahun 1552, Fatahillah meninggalkan Banten dan pindah ke Cirebon. Kepemimpinan di Banten kemudian dipegang oleh putranya, Maulana Hasanuddin. Di Cirebon, Fatahillah yang kemudian dikenal sebagai Sunan Gunung Jati merintis kesultanan baru sebagai cikal bakal Kesultanan Cirebon. Peralihan kepemimpinan ini menandai sebuah era baru, Kesultanan Banten. Putra Sunan Gunung Jati tersebut memulai pemerintahannya dengan gelar Sultan Maulana Hasanuddin. Secara resmi, Sultan Maulana Hasanuddin menjadi sultan pertama di Banten. Sultan Maulana Hasanuddin membangun pusat pemerintahannya di wilayah yang diberi nama Surosawan. Di tempat itu pula dibangun sebuah masjid besar. Masjid tersebut masih ada hingga sekarang dan dikenal sebagai Masjid Agung Banten. Masjid besar tersebut tidak hanya sebagai tempat peribadatan, tetapi juga sarana pertemuan sultan dengan rakyatnya. Sultan Maulana Hasanuddin mampu menghilangkan sekat-sekat kekuasaan yang melekat pada dirinya ketika berhubungan dengan rakyatnya. Karena itulah, Sultan Maulana Hasanuddin dijuluki Panembahan Sabakingking. Artinya adalah pemimpin yang bijaksana dan diterima oleh masyarakat dari mana saja. Selain menyebarkan Islam, Sultan Maulana Hasanuddin juga memperluas wilayah kekuasaannya. Uniknya, Sultan Maulana Hasanuddin selalu mengutamakan strategi diplomasi dalam penyebaran agama Islam maupun perluasan wilayah. Pada masa kekuasaan Sultan Maulana Hasanuddin inilah, Lampung berhasil dijadikan wilayah Banten tanpa pertumpahan darah. Sedangkan pelabuhan Banten masih terus ramai sebagai pusat perdagangan di pesisir Jawa. Banten ketika itu memiliki lada sebagai komoditas unggulan. Pada tahun 1570, Sultan Maulana Hasanuddin tutup usia. Selama masa kekuasaannya, Sultan Maulana Hasanuddin berhasil membangun pondasi kesultanan yang mandiri, melepaskan diri dari bayang-bayang Pajajaran maupun Demak. Sepeninggal Sultan Maulana Hasanuddin, tahta Banten dilanjutkan oleh Sultan Maulana Yusuf. Di masa kekuasaan Sultan Maulana Yusuf inilah, Pajajaran yang berpusat di Pakuan mulai mendapatkan tekanan. Dari era Demak hingga Sultan Maulana Hasanuddin, Pajajaran masih tetap berdiri dan menjadi satu-satunya kerajaan Hindu-Buddha yang tersisa di tanah Jawa. Tahun 1579, pasukan Banten pun berhasil mengepung istana Pajajaran di Pakuan. Pengepungan itu berhasil mengakhiri dinasti Pajajaran yang telah berusia ratusan tahun. Jatuhnya Pajajaran memperkuat kedudukan politik dan ekonomi Banten di bagian barat Jawa. Tahun 1580, setahun setelah menguasai Pajajaran, Sultan Maulana Yusuf wafat. Tahta Banten dilanjutkan oleh Sultan Maulana Muhammad yang ketika itu masih berusia 9 tahun. Karena usianya belum mencukupi, pemerintahan untuk sementara diwakili oleh Mangkubumi dan ulama. Setelah usia mencukupi, Sultan Maulana Muhammad mulai memegang kendali pemerintahan. Pada tahun 1596, Sultan Maulana Muhammad memimpin ekspedisi militer ke Palembang. Ekspedisi militer ini sebagai jalan untuk menguasai rute perdagangan laut di pesisir timur Sumatera hingga ke Selat Malaka. Sayangnya, dalam ekspedisi militer itu, Sultan Maulana Muhammad wafat dalam sebuah pertempuran. Sultan Maulana Muhammad kemudian dimakamkan di kompleks Masjid Agung Banten. Sepeninggal Sultan Maulana Muhammad, tahta Banten dilanjutkan oleh putranya, Abul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir, atau yang dikenal juga sebagai Pangeran Ratu. Ketika itu, Abul Mufakhir Mahmud Abdul Qadir masih berusia 5 bulan, sehingga jalannya pemerintahan diwakilkan kepada Mangkubumi dan ulama. Pada tahun 1596 pula, bangsa Eropa lainnya merapat di Jayakarta. Di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, armada dagang dari Belanda itu akhirnya menemukan rute pelayaran dari Eropa hingga ke jauh sebelah timur mereka, Pelabuhan Jayakarta.